kamu memasak. Rafka, kamu dari dulu tuh nggak pernah suka dengan urusan masak-memasak. Mungkin icek dapur aja ini pertama kalinya. Kamu tuh emang perempuan gak tahu diri ya. Kamu memanfaatkan kebaikan anak saya untuk bertahan di rumah ini. Kamu sadar gak sih? Kamu gak pernah diinginkan di rumah ini. Kamu mau ngomong sama Ayuna atau gimana? Nggak usah, nggak apa-apa. Ini udah cukup kok. Saya cuma mau tahu keadaan Ayuna gimana, udah. Makasih ya. Iya. Lagi-lagi perhatian Tristan ke Ayuna begitu besar. Sepertinya memang Tristan ini punya perasaan yang lebih ke Ayuna. Gak boleh. Hubungan mereka gak boleh membaik. Ayuna dan Rafka harus bercerai, apapun caranya. Nih, minum Mas. Astaga, kenapa sih tiap kali musang genit ini nginep selalu aja kayak gini? Orangnya tuh kayak mesin rusak, gak bisa tidur gue. Mas. Ini Mas, semua perlengkapan kamu udah aku siapin. Kamu siapin semua? Buat apa? Kan aku bisa ambil sendiri. Ya, aku cuma ingin menjalankan kewajiban aku sebagai seorang istri, Mas. Ada ridho Allah yang sedang aku cari dengan berbakti kepada kamu. Ya walaupun aku tahu pada akhirnya kita akan berpisah. Ya, makasih ya. Aku mau keluar sebentar ya Mas ya. Aku mau beli vitamin buat kamu. Nggak perlu beli vitamin apapun. Kenapa? Kan vitaminnya udah mau habis Mas. Nanti aku beli sendiri aja. Nggak apa-apa Mas. Nanti aku beliin buat kamu. Sekalian aku mau beli sarapan. Biarin aja deh Ayuna beli vitamin. Kalau gue ngotot, nanti dia malah curiga.
Ya udah kalau gitu biar aku anterin kamu ya. Gak usah Mas, gak apa-apa. Aku jalan kaki aja. Sekalian aku mau olahraga. Kan deket apoteknya, depan komplek. Ya udah. Ya, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Tunggu. Kenapa Mas? Sebentar. Kan selama kita nikah, aku nggak pernah nafkahin kamu. Ini kamu pakai kartu kredit ini ya. Kamu boleh pakai untuk memenuhi kebutuhan kamu. Udah diambil aja, jangan bengong. Makasih ya Mas Rafka. Nggak usah makasih. Ini kan memang tugas aku sebagai suami kamu. Tapi nanti aku ambil lagi kartu kreditnya. Pas kita cerai. Ya Mas. Ya udah, aku Mi amor. Where are you? Mi amor. Mi amor. Di mana kamu sayang? Pagi-pagi udah ngajak tak umpet aja kamu ya. Naughty. Mi amor. I'm coming. Mi amor. Mi amor. Kamu tuh bener-bener imut ya, Mi amor. Pas tidur aja kamu ngorok tuh gemesin banget, suara ngorokan kamu tuh merdu. Persis kayak suara gergaji mesin. Ini bosan genit kenapa udah bangun sih? Ganggu aja. Mi amor. Aduh, gawat. Mi amor sakit. Mi amor. Aduh, Mi amor. kenapa kamu? Hidung gua kena gaplok sama kamu. Padahal Aduh, aku cuma aduh. kasih morning kiss, Mi amor. Mi amor, maaf, Mi amor. Kan, maaf ya, Mi amor. Aduh, hidungnya merah, kasihan, Mi amor. Kamu sih orang lagi tidur digangguin. Kan aku nggak sadar ada kamu sebelah aku. Apa-apa, Mi amor. Tadi kan gagal morning kiss-nya. Ulang dong. Mi amor, gimana kalau aku mandi dulu? Cium dulu dong. Kalau enggak aku kotor, dirty. I don't care, Mi amor. Yes. I like it. Dirty. Bentar, Mi amor. Mi amor. Masih malu-malu aja, Mi amor, sama aku. Iya, jangan. Jangan teriak. Jangan, bener-bener ya. Sini nggak mana sini. Jangan. Ya, lepasin ya. Jangan teriak. Tolong. Jangan teriak. Cepetan lepasin. Lu yang lepas. Gua sengkat. Lepasin. Sini. Sini. Kurang ajar lu ya. Cewek kamu ya. Ajar lu. Bantu gua. Lu bener-bener lu ya. Gua pikir mau godain gua lu ya, emang bener-bener lu ya. Ternyata lu mau jambret. Udah sana. Sana. Ya ampun. Cepat. Ampun. Sain lu. Mbak, kamu nggak apa-apa Mbak? Ada yang luka nggak Mbak? Nggak apa-apa Mbak. Makasih ya Mbak. Untung aja ada yang denger teriakan saya Mbak. Sama-sama.
Untung tas saya selamat, Mbak. Tadi hampir aja dijamret sama orang itu, Mbak. Mbak ini udah baik, cantik loh. Makasih. Iya. Kenalin. Nama saya Liles Sarinem. Oh iya, Panggil aja Lisa. Mbak Lisa. Iya. Saya Ayuna. Iya. Mbak Lisa mau kemana? Oh, saya kebetulan mau ke rumah majikan saya yang super duper ganteng banget paripurna, Mbak. Tuh, terus dari tadi saya putar cari ojek nggak ada yang dateng, Mbak. Akhirnya mau nggak mau saya jalan-jalan manja, jalan kaki manja gitu. Terus tiba-tiba ada laki-laki ngeliatin saya. Ya saya pikir kan mau godain saya ya kan. Ya saya samperin lah. Saya baru senyum, langsung dijamret tas saya, Mbak. Oh gitu. Iya, apes kan, Mbak? Emang di mana Mbak alamatnya? Di komplek perumahan Bukit Cahaya Aurora, itu dia. Oh kebetulan banget itu mertua saya juga tinggalnya di situ. Oh gitu? Iya. Oh pas kebetulan. Mau bareng aja nggak jalannya ke situ? Serius, Mbak? Iya. Makasih ya, Mbak. Aduh nggak apa-apa, saya angkat aja, Mbak. Aduh, kebetulan saya masih takut jalan sendiri. Habis dijamret kan tadi. Kalau diculik gimana? Walaupun pasrah sih kalau ganteng. Ayo, Mbak. Jalan. Permisi Mas. Bapak kan yang datang semalam. Iya benar. Udah bisa ketemu sama kokinya. Ah, bisa Pak, sebentar ya, saya panggilkan dulu. Makasih ya. Ini Pak, kokinya. Iya Mas, apa ada yang bisa saya bantu? Oh ya ada. Jadi gini Mas, kemarin teman saya kesini, dia makan soto. Dan setelah itu dia langsung masuk IGD karena kebetulan dia alergi sama kayu manis. Kok bisa Mas? Padahal makanan yang saya beri itu adalah bersih dan higienis di sini Mas. Iya bener, saya bukan menuduh makanan Mas nggak bersih atau nggak higienis, tapi emang di sini soto ada kayu manisnya ya? Nggak ada Mas. Oke, mungkin Mas bisa ingat. Ini teman saya namanya Ayuna. Oh iya, saya ingat dengan Mbak ini. Tapi saya baru tahu kalau Mbak ini alergi dengan bumbu kayu manis Mas. Padahal papanya sendiri yang meminta saya untuk menaruh bumbu kayu manis itu ke dalam soto anaknya. Oh iya, saya ingat dengan Mbak ini. Tapi saya baru tahu kalau Mbak ini alergi dengan bumbu kayu manis, Mas. Padahal papanya sendiri yang meminta saya untuk menaruh bumbu kayu manis itu ke dalam soto anaknya. Papanya yang nyuruh? Iya, betul, Mas. Papanya? Oke, bentar. Ini orangnya? Ya, betul Bapak ini. Bapak ini memberikan saya uang dan saya pikir bubuk itu tidak bermasalah untuk anaknya. Makanya saya mau lakukan apa yang diminta bapaknya. Oke. Kalau saya minta kesaksian Mas, boleh nggak? Ya, boleh Mas. Nanti saya akan perlihatkan botol yang berisi bubuk kayu manis itu. Oke. Sebentar ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Keterlaluan banget orang tuanya Ayuna. Tega banget mereka sama Ayuna. Nah, ini dia nih rumah mertua saya, Mbak. Loh, Mbak Ayuna, mantunya Pak Dharma? Berarti Mbak Lisa yang mau kerja di rumah mertua saya? Iya. Tapi istrinya siapa ya? Mbak Ayuna, Mas Rafka atau? Lilis! Pak Bos! Bos saya. Pak! Pak Bos! Ya ampun, apa kabar Pak?
Bapak ganteng loh Bapak. Aduh, terima kasih. Ya ampun Bu, apa kabar Bu? Udah lama? Aduh, Mama Kamu nggak apa-apa? Bu, Bos, maaf. Hati dong. Maaf Bu Bos, nggak apa-apa kan lantainya? Kakinya maksudnya Bu. Kenapa kamu ketawa? Kamu senang ya ngelihat saya celaka? Enggak, Ma. Ayuna nggak senang lihat Mama celaka. Udah. Nggak usah ribut lah. Liz, kamu juga tolong lebih hati-hati ya. Iya Pak Bos. Maaf ya Bu Bos. Ya udah sana masuk. Sayang, udah dong. Lilis baru juga sampai, kamu udah marahin. Nanti kalau dia nggak betah di sini, dia ingin keluar, kamu juga yang repot. Ya udah, Liz, ayo kita masuk. Ayo. Iya Pak Bos. Bu Nila kenapa belum hubungin gue juga ya? Katanya gue udah bisa mulai kerja. Jangan-jangan dia bawa gue nih. Enak banget masakan kamu, Mi Amor. Aku memang butuh banyak energi setelah pertempuran kita tadi malam. Kamu kenapa, Mi Amor? Apa-apa. Tahu lagi moody aja. Pengen shopping, udah lama gak shopping. Shopping? Emang gak sempat, Mi Amor? Sempet sih, soalnya hari ini tuh aku gak banyak kerjaan. Terus aku juga masuk siang. Oke, Mi Amor. Kalau gitu aku temenin kamu shopping. Jadi kita bisa lebih banyak punya quality time together. Ya nggak? Jangan hari ini deh. Why? Nanti istri kamu curiga lagi. Oh enggak, Mi Amor, aman. Aku nggak pulang hari ini. Mie ayam, taunya aku di Papua. Yes! Aman, Mi Amor. Ya udah, oke, hari ini kita shopping ya. Shopping. Mbak Lilis? Udah lama kita nggak ketemu. Mas Rafki, kok tambah ganteng sih, udah gede. Dulu segini loh Mas, kamu. Rafki. Kenapa Mbak Lisa sebut Mas Rafka Rafki ya? Siapa Rafki? Kakak atau adiknya Mas Rafka? Atau kembarannya Mas Rafka? Liz, ini Rafka, bukan Rafki. Waktu saya dulu bercerai dengan Lita, dan Rafki memilih untuk ikut sama mamanya, saya kehilangan jejak dengan Rafki. Yang ikut sama saya cuma Rafka aja. Maaf Mas Rafka, saya pikir Mas Rafki. Papa kehilangan kabar gua. Orang papa nggak pernah nyariin gua. Karena terlalu sibuk sama keluarga barunya. Ya, kasih. Ya, kan.
Jadi emang itu Maaf ya Mas, Pak. Ayuna tadi cuma sempet beliin bubur ayam. Karena harus ke apotek dulu beliin vitamin buat Mas Rafka. terima kasih ya. Wah, kelihatannya enak nih buburnya. Jangan kamu makan bubur itu, Rafka. Lilis! Lilis! Ya Bu Bos. Bu Bos jangan panggil saya Lilis, Lisa dong. Kamu malah ngatur saya? Cepetan kamu buang bubur-bubur ini. Tuh, kok dibuang mah? Rafka, makanan ini tuh nggak sehat, Rafka. Kamu nggak lihat? Bungkusnya aja pakai styrofoam kayak gini. Ayuna ini cuma sok baik sama kamu. Dia tahu kan kalau kamu punya autoimun? Kenapa sekarang malah ngeracunin kamu pakai makanan yang nggak sehat kayak gini? Rafka, makanan ini tuh nggak sehat, Rafka. Kamu nggak lihat? Bungkusnya aja pakai styrofoam kayak gini. Ayuna ini cuma sok baik sama kamu. Dia tahu kan kalau kamu punya autoimun? Kenapa sekarang malah ngeracunin kamu pakai makanan yang nggak sehat kayak gini? Ayuna minta maaf Ma, ini Ayuna teledor. Ayuna buang aja Mas. Tuh. Enggak. Aku tetap mau makan bubur ini. Rafka! Enak Ayuna. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Misi Pak Bos. Rafka, kita siap-siap ke pabrik ya. Aku makan dulu ya, Pak. Selamat makan. Kamu ikut aku makan. Ayo, duduk. Nih. Papa lihat sendiri kan, pengaruh buruknya Ayuna ke Rafka itu seperti apa. Sekarang Rafka tuh udah bisa ngebangkang, Pak. Dia udah bisa ngelawan Mama. Dulu nggak pernah kayak gitu. Ma, mungkin Mama harus belajar lebih tenang sedikit. Masih pagi-pagi begini, buat apa sih kita ribut-ribut? Biarin aja, biar Ayuna tahu kalau kehadiran Ayuna di rumah kita itu cuma menjadi sumber masalah. Dulu, sebelum adanya Ayuna, Rafka nggak pernah ngebangkang ke orang tua. Tapi sekarang malah sebaliknya kan, Pak. Bahkan terang-terangan loh. Rafka itu bisa ngelawan Mama depan Papa. Dan sumbernya itu adalah Ayuna, Pak. Ayuna itu bukan istri yang baik, Pak. Ayuna itu tidak dididik oleh orang tuanya dengan baik. Makanya kelakuannya juga sama. Gak ada baik-baiknya. Itu pengaruh orang tuanya, Pak.
Ma, kalau Kamu ngapain kesini? Kamu nggak suka sama omongan saya? Kamu mau komplain? Mah, aku nggak pernah sakit hati ataupun kecewa kalau Mama menghina aku. Tapi tolong, Mah, jangan pernah menghina kedua orang tua aku. Aku tahu, mereka bukanlah orang tua yang sempurna. Tapi selama ini mereka sudah sangat berjasa di hidup aku. Mereka yang sudah membesarkan aku sampai aku ada di sini sekarang. Tolong ya, Ma. Jangan pernah menghina Mama dan Papa aku lagi. Jadi kamu mau ngajarin saya sopan santun? Enggak. Aku tuh... Ma! Saya nggak perlu repot-repot menghina keluarga kamu. Karena keluarga kamu itu emang udah hina. Tolonglah, Ma. Berhenti untuk selalu memancing keributan. Mama nggak akan kasar kalau dia nggak lancang sama Mama. Udahlah. Sekarang lebih baik Mama siap-siap. Karena kita harus ke pabrik untuk QC bareng sama Rafka. Enggak. Mama nggak ikutan QC. Mama langsung aja ke kantor. Oke. Dan kamu dengar baik-baik ya. Kondisi kamu sudah semakin membaik. Jadi kamu nggak punya alasan untuk tinggal di rumah saya. Lagian perceraian kamu akan diurus besok. Dan satu lagi, untuk launching produk saya minta kamu bersikap profesional. Karena perusahaan kami sudah membayar kamu sebagai brand ambassador. Lu tuh batu banget sih, Ayuna. Gue udah berusaha ngelindungin lu, tapi lu sendiri yang biarin diri lu untuk diperlakukan seperti kayak gini. Mungkin dengan lu bercerai sama Rafka, itu bisa kasih lu kebebasan dari kebencian Mama. Kasihan banget Mbak Ayuna. Bu Nila beda banget sama Bu Lita. Bu Nila makin nenek sihir. Ih. Sementara Bu Lita lemah lembut, ibu peri. Kok bisa ya si Pak Dharma nikahin nenek sihir kayak begitu? Aduh, ini lucu. Aku harus punya ini. Yang ini belum punya, tapi aku harus punya. Oh, elegan sekali ya. Oke. Kayak baju putih gitu. Bagus. Nyamor, aku suka deh sama yang ini. Bagus gak? Cocok gak kalau aku yang pakai? Pasti cocok, Biamor. Kamu pakai sendal karet aja, udah kayak Cinderella kelihatannya. Ini Musa Genit gak pernah nonton film apa ya? Mana ada Cinderella pakai sandal jepit? Seaja deh, Nyamor. Kamu beliin aku berarti ya? Oh, bungkus. Yang mana kamu suka aku bayar semuanya. Cobain dulu ya. Suka banget nih aku bisa buat party-party. Oh, party-party. Naughty-naughty. Ya, aku kecilan. Kecilan ya? Bentar. Mbak, ada size yang lebih gede nggak? Papa. Ya kayak suara Papa. Masa sih Papa belanja di sini?
Bukannya papa lagi ke Papua? Masa sih papa? Astaga. Aduh, Mbak, maaf ya, Mbak. Iya. Saya yang minta maaf. Gak apa-apa, Mbak. SOS. Mayday. Kabur. Maaf ya. Ya, apa, Mbak. Iya. Pa? Aku yakin. Pasti itu suara papa, tapi papa ngapain kesini ya? Come on. Aduh, jangan pakai mata dong. Gimana sih, Mbak? Nyamor, ya. Come on, Nyamor. Pa? Papa? Come on, Nyamor. Pa? 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 Come on. Ayo, kabur. Aku nggak boleh nangis gini. Aku harus tegar, aku nggak perlu nangis. Mas, kok kamu di sini, Mas? Kamu udah selesai belum makannya, Mas? Tadi udah diminum belum obatnya? Vitaminnya? Udah aku siapin semua, Mas, di atas meja. Kenapa, Mas? Kok diem? Ada yang salah? Kamu tuh kenapa sih keras kepala banget? Kenapa kamu milih untuk menahan semua rasa sakit ini? Gak ngerti aku. Kamu kan bisa aja keluar dari rumah ini dengan... Aku bertahan untuk kesembuhan kamu, Mas. Supaya kamu itu bisa bebas dari penyakit kamu. Dan kamu bisa baik-baik aja, Mas. Itu alasannya kenapa aku bertahan. Ya udah, terserah kamu. Kalau emang itu mau kamu, ya terserah kamu lah. Sekarang kamu siap-siap, kamu ikut aku dulu ke pabrik. Baru abis itu aku antar kamu ke ruang orang tua kamu. Ya Allah, sepertinya Mas Rafka udah gak sabar untuk nyuruh aku pulang ke rumah orang tuaku. Aku harus ke kantor dulu tapi, Mas, buat ngembaliin kuesioner produk kita yang aku review. Ya nggak apa-apa, tapi kamu ikut aku dulu ke pabrik ya. Ya, aku ambil tas dulu ya. Punya mata gak sih lo? Nabrak orang aja lo. Karung beras, lu yang nabrak gue. Gak sopan lu, malah nyolot. Ya. Udah dong, jangan berantem ya, Bang. Aduh. Pa? Papa? Pa? Pa? Pa?
Kalian berdua, ikut kami ke kantor. Dia duluan, Pak. Udah diam! Ini Om Black yang mulai, bukan saya. Udah! Aduh. Nanti dijelaskan di kantor. Ayo, Kat. Sekarang ikut. Ayo, cepat. Halo, Yogi. Lakukan sesuai perintah saya. Dan jangan sampai ketahuan. Sayang, Papa denger nggak ya yang barusan aku omongin? Gimana nih? ayo kita jalan. Ya, tapi Papa anterin Mama ke kantor dulu ya, baru Papa ke pabrik. Oke, nggak masalah. Kita anterin kamu dulu ya. Sebentar. Rafka? Iya, Pak. Kamu gimana? Mau ke pabrik bareng sama Papa apa kamu jalan sendiri? Kalau sama Papa berarti kita mampir ke kantor dulu. Papa mesti nganterin Mama. Kita sendirian aja deh, Pak. Nanti ketemuan di pabrik aja. Ya udah kalau gitu kita ketemu di sana aja ya. Papa udah hubungin manajer produksi untuk bantuin kamu di sana. Jadi tolong kamu liatin QC untuk produk batch terbaru kita. Ya udah. Oke. Ma, kita jalan. Rafka, kamu akan segera mendapatkan balasan atas segala kekurang ajaran kamu ke Mama. Pak, jangan mentang-mentang badannya gede, sombong begitu, sok banget sih. Bu, suami ibu yang punya mata. Nabrak orang sembarang aja. Kalung beras. Lu yang nabrak gua, makanya badannya kegemukan. Iya. Barang body shaming. Lu tuh body shaming. Kalau kalian masih ribut, saya bawa ke kantor polisi. Mau? Jangan kantor polisi, Pak. Bawa kebun binatang aja, orang ini lepas dari kandang nih. Lu yang bawa kebun binatang. Hajar, Pak, hajar, Pak. Lawan, Pak. Jangan, tangan Papa kotor ntar. Udah, diam. Saya nggak mau tahu. Kalian berdua harus berdamai. Dan janji tidak akan bikin keributan di sini. Damai! Pak, udah. Ayo cepetlah. Pak. Udah itu, Ma. Aduh. Untung aja gue gak ketahuan sama istrinya. Saya runyam nih urusan kalau ketahuan. Terus cabut ya gue buru-buru dari sini. Mas, aku boleh tanya nggak, Mas? Rafki itu siapa sih, Mas? Adik kamu atau kakak kamu? Dia saudara kembar aku. Kita lahirnya cuma beda 10 menit. Saudara kembar? Kamu punya saudara kembar ya, Mas? Kok kamu nggak pernah cerita, Mas, sama aku? Mbak Lisa lebih tahu banyak daripada aku. Aduh, Ayuna ngapain sih tanya-tanya gini?
Mas, kok diem Mas? Iya, soalnya aku juga nggak tahu dia ada di mana sekarang. Aku udah lost contact sama dia. Udahlah, kamu ngapain sih nanya ini? Toh ntar lagi juga kan kita pisah. Kembali lagi jadi dua orang asing. Selamat pagi, Pak Rafka, Bu Ayuna. Pagi. Mari saya antar ke dalam. Ya, langsung aja ya. Pak, Bu, sebentar ya. Ya. Pak Rafka, Bu Ayuna, silakan dipakai agar tetap aman. Oke. Mau? Boleh tolong pegang aja. Sini Mas, aku bantu. Ini masih ada rambutnya. Udah. Pak, Bu, ayo silakan. Ya. Silakan. Nah, di sini Pak bagian produksinya. Oh. Ini sedang jalan semua ya 100%? Betul, Pak. Pagi Pak, pagi. Pagi. Mas, tunggu. Tali sepatu kamu lepas Mas. Aku pasangin ya. Mesra banget ya? So sweet banget ya jadi iri. Makasih ya. Silakan. Ya. Nah, jadi di sini Pak, biasa kita untuk packing barang-barang yang siap dikirim. Ini semua barang-barang yang sudah lulus QC ya? Sudah semuanya. Iya. Ya. Yang sebelah sana juga batch-nya? Yang di sana sudah aman semua, terkendali pokoknya. Itu batch yang baru juga? Yang paling baru sebentar lagi juga kami kirim.
Untuk bagian pengirimannya ada di mana? Bagian pengiriman ada di sebelah sana, Pak. Mari, saya antar. Oh. Ayo, Bu. Ayo. Silakan, Pak. Mas. Nah, Pak, di sini bagian pengirimannya. Untuk barang yang sudah ready, kita ada di sebelah sana. Nah, untuk yang sebelah sini kita masih packaging untuk menunggu barang yang sedang dari QC-nya. QC ya? Ya. Berarti ini cuma QC sedikit aja ya nih? Betul, Pak. Kira-kira berapa lama lagi dari QC baru sampai ke sini? Nggak lama lagi sih, Pak. Barang langsung dikirim ke sini. Ya Pak, jadi memang perusahaannya seperti itu dan kita akan membuat semuanya bikin lancar. Oke. Mas Rafka, awas! Mas Rafka! Rafka! Ayuna! 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 Kamu nggak apa-apa? Hah? Ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Ada mas sakit mas. Bisa berdiri nggak? Tolong dibantu. Pelan-pelan. Apa yang sakit? Apa yang sakit? Nggak apa-apa kok mas. Ini kok ada troli sih? Saya nggak mau ada kejadian kayak gini lagi ya. Ini keselamatan yang paling penting untuk semua karyawan yang di sini. Sekali lagi, saya minta maaf, Pak. Kita ke rumah sakit ya, biar kita cek dokter dulu. Ya mas, nggak usah mas, aku nggak apa-apa kok. Ini cuma sakit sedikit aja. Tadi tuh trollingnya meluncur cepet banget mas, makanya aku nggak sempat ngomong sama kamu. Tapi yakin kamu nggak ada sakit apa-apa lagi? Nggak ada. Udah aman mas. Saya harus tahu, yang ngedorong troli ini, siapa yang mengoperasikan? Saya mau tahu, masa dilepas begitu aja? Kalau sampai anak saya, menantu saya celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Pokoknya, saya mau kejadian ini diusut sampai tuntas. Baik Pak, kalau gitu kita bisa cek CCTV sekarang. Mari Pak ikut saya, silahkan. Sebentar. Boleh. Pelan-pelan deh. Gawat nih. Aku harus cepat-cepat pergi. Mari Pak, silahkan masuk Pak. Loh, pada kemana orangnya? Maaf Pak, siapa yang jaga di sini? Mana orang CCTV-nya? Kenapa kosong? Pak Endi, cepat masuk sini. Maaf Pak, dari toilet. Udah, nggak usah banyak alasan. Duduk, buka file CCTV yang di depan gudang. Saya mau lihat siapa yang ceroboh membiarkan troli itu terlepas begitu saja. Baik, Pak. Harusnya kita bisa ketemu nih siapa pelakunya. Kira-kira berapa tadi? 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu? Coba cari. Tapi kan mungkin aja ini cuma kecelakaan biasa mas. Kecelakaan apapun, harus ada yang tanggung jawab. Apa ini? Ini nggak kelihatan apa-apa. Saya mau tanya, buat apa kita pasang CCTV kalau nggak ada gunanya? Titik yang paling penting malah nggak terpantau. Jadi buat apa? Sekarang saya minta dipanggil siapapun yang bertanggung jawab di gudang itu. Pak, biasanya Yogi Pak yang bertanggung jawab. Ya udah, tolong panggil Yogi, suruh menghadap ke saya. Saya mau bicara sama dia. Baik Pak. Saya tidak akan membiarkan kelalaian seperti ini terjadi di perusahaan saya. Baik Pak. Masuk.
Permisi, Bu. Ini bekas Arsila yang sudah diproses. Mulai hari ini dia resmi bekerja di bawah Ibu. Baik kalau gitu. Tolong kamu suruh dia masuk secepatnya ya. Kalau perlu hari ini. Baik, Bu. Kamu boleh pergi. Ada apa lagi? Bu, Ibu yakin ingin mempekerjakan Arsila? Karena dia itu karyawan yang kurang kompeten, Bu. Kalau Ibu ingin cari asisten pribadi yang baru, biar saya carikan yang layak. Saya nggak minta komentar kamu. Mendingan kamu kerjain tugas kamu dan nggak usah banyak komentar. Baik, maaf Bu, permisi. Ya Yogi. Halo Bu, saya gagal Bu. Gagal? Bodoh banget kamu kayak gitu aja gagal. Gimana sih? Saya sudah berusaha. Tadi Pak Rapka hampir saja celaka, tapi tiba-tiba Bu Ayuna muncul dan menggagalkan semuanya, Bu. Bu, kalau saja Pak Dharma tahu saya pelakunya, saya bisa celaka, Bu. Saya bisa dipecat. Pokoknya, Bu Nila harus bantu saya. Yogi, kamu dengar baik-baik ya. Jangan pernah kamu sebut nama saya. Kalau sampai ini bocor, saya pastikan kamu akan hancur. Ingat baik-baik, Yogi. Saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau nanggung ini semua sendiri, Bu. Karena ini perintah. Pak, Yogi, Pak Dharma nyariin kamu. Dia nunggu kamu sekarang. Pak Dharma, ada apa ya Pak? Nyariin saya, Pak. Udah, lihat aja nanti. Ayo. Baik, Pak. Jangan-jangan Mas Dharma udah tahu kalau itu semua ulahnya Yogi. Kalau sampai Yogi sebut nama aku, habislah aku. Ini yang namanya Yogi. Betul, Pak. Yang bertanggung jawab dengan semua peralatan di gudang. Iya, Pak. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu hampir mencelakakan anak saya dan istrinya. Maksud Bapak apa ya, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Kamu lihat CCTV. Lihat itu. Gara-gara keteledoran kamu, anak saya hampir celaka. Kenapa bisa seperti ini? Beneran, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Itu troli udah saya kunci dan saya ikat bener-bener, Pak. Saya nggak tahu bakal terjadi seperti ini, Pak. Bagaimanapun juga, musibah ini sudah terjadi. Dan kamu penanggung jawabnya. Oleh sebab itu, saya akan minta perusahaan untuk memecat kamu. Pak, tolong Pak jangan pecat saya, Pak. Saya janji, Pak. Saya nggak akan teledor lagi, Pak. Kasih saya kesempatan, Pak. Tolong, Pak. Yogi, maaf. Keputusan saya sudah bulat. Kamu juga harus menjadi contoh buat yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya mohon, Pak. Saya mohon jangan pecat saya, Pak. Saya janji nggak akan saya ulangi, Pak. Saya punya anak dan istri yang harus saya nafkahin, Pak. Serta orang tua dan adik-adik saya yang saya tanggung, Pak. Tolong kasihanin saya, Pak.
Jangan pecat saya. Ampuni saya. Pak, udah Pak. Jangan mutusin rezeki orang. Bukan salah dia juga kok. Aku sama Ayuni juga nggak apa-apa. Ya Pak, Yuna setuju Pak. Kasihan Pak, banyak tanggungan. Mendingan dikasih SP aja Pak, jangan dipecat. Ya sudah, kalau begitu kali ini saya SP1 kamu. Tapi jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih ya, Pak. Orang yang ingin aku celakai justru malah nolongin aku. Makasih ya, Pak. Sekali lagi saya makasih. Ya sudah, udah. Saya permisi ya, Pak. Ayuna, biar aku anterin kamu pulang dulu ya. Baru kita ke kantor. Rafka, enggak. Kamu lupa ya, kita harus ketemu investor. Ayuna lebih baik dianterin sama orang pabrik aja. Pak, nggak apa-apa, nggak usah. Makasih Pak. Ayuna bisa pulang sendiri. Nggak perlu repot-repot Pak. Ayuna, mungkin ada baiknya kamu kembali ke rumah orang tua kamu aja. Sekalian kamu bisa sampaikan sama orang tua kamu sesuai dengan rencananya Mama Nila bahwa kita akan segera ketemu di restoran di mana Rafka melamar kamu untuk membicarakan detail perceraian kalian.